Halo guys, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Amin. Sebelumnya, aku mau ucapin selamat Hari Natal bagi yang merayakan dan selamat Tahun Baru 2021. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Bagi yang udah libur, selamat menikmati liburannya. Dan bagi yang masih pusing sama tugas UAS, jangan lupa dikerjain ya. Semangat, pelan-pelan aja. Jangan sampai kecapean, oke? Nah, bagi kalian yang mungkin lagi iseng lihat-lihat podcast, terus nemu podcast ini, kalian beruntung banget guys. Karena di sini aku akan berbagi ilmu yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi, dengerin sampai habis ya. Oke. Kali ini aku akan bawakan sebuah tema yang tentu gak asing lagi di telinga kita. Sederhana, tapi ternyata gak sesederhana yang dikira. Yaitu mengenai bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Tapi, kalian tahu gak sih apa bahasa itu? Nih, aku kasih tahu ya. Bahasa, menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Artinya mana suka, sesuka kita, dan digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan jati diri bangsa. Dalam mendalami budaya suatu negara, tentu kita nggak bisa terlepas dari bahasa negara yang bersangkutan. Hal ini menjadi aspek yang sangat penting dan utama dalam berdiplomasi. Bahasa Indonesia juga menjadi tali yang kukuh untuk menghubungkan komunikasi antar manusia Indonesia yang mempunyai latar belakang yang beragam. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini membawa begitu banyak perubahan signifikan di dunia, termasuk dalam ranah budaya dan bahasa. Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia juga mengalami perkembangan, baik ke arah yang negatif maupun positif. Negatifnya, banyak orang Indonesia yang merasa lebih suka berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ketika mereka bisa berbahasa asing, mereka akan sangat bangga dan menganggapnya sebagai suatu prestis. Tapi, ketika bahasa Indonesia mereka nggak begitu baik, mereka seakan abai akan hal itu. Selain itu, akhir-akhir ini, perusahaan-perusahaan di luar sana juga lebih mengutamakan pekerja yang memiliki kemampuan berbahasa asing daripada bahasa Indonesia. Hal tersebut cukup memprihatinkan, walaupun gak ada larangan untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia di negara ini sih. Walaupun begitu, ada juga sisi positifnya. Positifnya adalah kini bahasa Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Semakin banyak warga dunia yang berminat mempelajari bahasa Indonesia karena adanya globalisasi ini. Posisi bahasa Indonesia pun semakin kuat di kancah internasional. Dalam forum bilateral maupun multilateral, semakin banyak yang menggunakan bahasa Indonesia, misalkan dalam nota kesepahaman atau materi lain. Menyadari hal itu, pemerintah pun menggunakan strategi soft power untuk menginternasionalisasikan bahasa dan budaya kita ke kancah dunia agar lebih dikenal. Tentunya dengan melihat potensi bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Tapi, apa sih yang dimaksud dengan strategi atau diplomasi soft power? Diplomasi soft power merupakan salah satu cara untuk mencapai kepentingan nasional. Melalui diplomasi ini, salah satu kepentingan nasional Republik Indonesia yaitu dalam hal meningkatkan kredibilitas Republik Indonesia di kancah internasional dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercapai. Lebih jelasnya, mengenai diplomasi soft power khususnya dalam hal budaya, yakni kemampuan suatu negara dalam mempengaruhi pihak lain dengan daya tarik dan budaya negaranya tanpa adanya paksaan. Diplomasi soft power juga mengusung kepentingan negara di lingkup internasional untuk meningkatkan power suatu negara. Di masa globalisasi seperti sekarang, tentu menjadi suatu kesempatan yang bagus untuk budaya Indonesia mendunia. Diplomasi budaya berfokus pada penggunaan hasil-hasil kebudayaan sebagai manifestasi utamanya, seperti yang menjadi tema utama kita, yaitu mempromosikan salah satu cabang budaya, yakni bahasa Indonesia ke dunia internasional sebagai soft power diplomasi Indonesia. Nah, apa aja sih cara yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah maupun masyarakat Indonesia dalam usaha internasionalisasi bahasa kita? Yang pertama,
Sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, pemerintah selalu berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk menyukseskan misi tersebut adalah mengirim pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing atau singkatnya BIPA ke berbagai negara di belahan dunia. Hal ini dapat sangat membantu program pemerintah untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah melalui Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 63 Tahun 2019 mengenai penggunaan bahasa. Pemerintah menetapkan bahwa forum nasional maupun internasional yang berlangsung di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Berbagai peraturan mengenai penggunaan bahasa secara tidak langsung mendukung dan menguatkan upaya menginternasionalisasi bahasa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kepala Badan Bahasa dan Perbukuan Dadang Sunandar mengatakan saat ini Kemendikbud memiliki 32 tempat uji kemahiran bahasa Indonesia atau yang disingkat UKBI. Ia berharap agar UKBI dapat membantu mereka, para masyarakat asing di Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau PPSDK untuk mewujudkan misinya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Selain itu, peran media sosial pun tidak kalah besar dalam usaha penginternasionalisasian bahasa Indonesia saat ini. Keberadaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di media sosial dipandang sangat tepat. Generasi Z seperti kita juga dapat membantu usaha penginternasionalisasian bahasa Indonesia melalui media sosial dengan cara berinteraksi dengan warga negara asing di berbagai platform obrolan. Kemudian mengajak atau memperkenalkan kepada mereka mengenai budaya dan bahasa Indonesia. Jadi, media sosial tidak hanya digunakan sebagai suatu sarana yang mengandung hal-hal ringan dan santai, namun bisa juga sebagai media untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Sebagai bentuk nyata, podcast tentang bahasan ini juga dapat membantu usaha penginternasionalisasian bahasa Indonesia loh. Nah, jadi teman-teman, misi menginternasionalisasi bahasa dan budaya Indonesia hendaknya didukung oleh segala lapisan masyarakat, termasuk kita sebagai generasi Z, dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai kegiatan dan bidang kerja yang dimiliki. Berbagai program pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita, masyarakat Indonesia, yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Sebelum itu, tentu kita harus menanamkan rasa cinta kepada bahasa kita sendiri dan gak lagi beranggapan kalau bahasa Indonesia itu gak penting. Itu salah besar. Karena buktinya sekarang ini, bahasa kita berpotensi besar jadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris loh. Untuk itu, kita harus bangga sebagai orang Indonesia dan berusaha untuk menjadi salah satu sumber daya manusia yang unggul di bidang kita masing-masing. Tentu, dengan tidak melupakan bahasa tanah air kita. Nah, salah satu syarat mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing adalah identitas atau jati diri yang kuat, dan bahasa Indonesia memiliki peranan penting dalam pembentukan identitas diri manusia Indonesia masa depan. Identitas kita semua sebagai warga negara Indonesia. Oke deh, akhirnya kita sampai pada penghujung pembahasan kita mengenai internasionalisasi bahasa Indonesia. Semoga setelah ini kita bisa lebih cinta dan bangga dengan bahasa kita sendiri ya. Juga semoga bahasa Indonesia dapat benar-benar mendunia seperti bahasa-bahasa asing lainnya. Sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Dadah guys.